Iya. Terus pilihannya 3 tadi, gorila seksi, gorila berkerudung, gorila menutup aurat. Nah silakan coba ini Kang Ihsan milih mana Kang? Coba, ayo milih. Sobat Pilar, ya kita kembali lagi di dalam podcast Pilar, yaitu Opini Liar, ya dimana pada kesempatan malam hari ini Pilar kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Zaki Haris, ya dimana kita bisa berbincang-bincang terkait tema-tema viral terkini, yakni yang insya Allah kita bahas yaitu tentang koalisi capres, adakah menguntungkan Islam gitu, Tat? Kan, gitu. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah lebih greget lagi gitu, karena kan adanya paslon 1 dan 3 itu ya mungkin ya. Paslon 3. Iya, karena kan memang itulah yang dihiraukan oleh para netizen. Baik, untuk itu kepada Ustadz Zaki dan Kang Deddy, bagaimana pendapatnya terkait dengan koalisi ya capres, apakah ada menguntungkan Islam atau tidak? Mungkin dari Ustadz Zaki dulu. Langsung aja. Iya ya. Nyapa dulu ya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Apa namanya? Pilar. Opini Liar. Dimanapun panjenengan berada, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam yang cukup dingin ini kita berkumpul ini ya, disuguhin kopi. Kopi ABC, isinya bukan ABC. Untuk dalam rangka kita apa nih, beropini. Beropini secara liar terkait dengan kondisi politik saat ini yang panas. Kondisi perpolitikan ya. Itu memang paling seksi nih, paling seru. Jadi langsung to the point nih, nggak ada prolog dulu. Jadi sebenarnya kan apa ya? Jadi kalau kita melihat ini kan sudah debat yang keberapa? Ketiga ya. Malam ini keempat. Iya. Jadi memang kalau kita perhatikan dari sejak apa ya, kontestan pasangan capres ini kan kesini semakin merucut. Jadi memang ada wacana yang liar juga ini. Apakah itu memungkinkan untuk bergabung ya, artinya berkoalisi atau bagaimana gitu. Atau juga tadi pertanyaan langsung koalisi menguntungkan nggak? Nah, sebenarnya tunggu dulu. Ini benar-benar bisa koalisi apa enggak kan gitu. Opininya kan 1 dan 3. Iya, 1 dan 3. Untuk melawan 02. Nah, justru itu makanya kan memungkinkan nggak? Mungkin nggak? Ataukah sebenarnya koalisi itu kan gini. Ini kan sudah tercatat ya, bahwa mereka ini kan pasangan 01, 02, 03 di posisi masing-masing. Jadi kemungkinan koalisinya ya setelah putaran kedua. Artinya iya kan gitu kan, putaran kedua. Nah ternyata kalau pasangan 2 menang, baru koalisi. Nah, kalau yang posisi 01 menang, lain cerita tuh. 03 menang lain cerita. Karena kelihatannya 01 sama 03 ini kurang percaya diri. Ya beda sama yang 02 itu terlalu pede karena koalisi gemuk juga. Nah, jadi ya. Ini Kuning belum tentu pendukung 02 nih. Iya sama banget. Ini biru nih. Hijau. Jadi ya, mereka merasa insecure gitu, kayaknya bakal 2 putaran. Kalau 02 kan yakin 1 putaran. Iya. Akhirnya kan muncul opini 01 03 bersatu, padahal memang kan secara background sebenarnya beda loh.
Ya, awal opini di sebelum pemilu itu 02 01 itu kan apa namanya, bercirikan Islam. 03 bercirikan sosialis. Makanya justru jadi ada pertanyaan besar, apakah memang beda visi atau beda ideologi bisa disatukan gitu kan. Bahkan ada pertanyaan kayaknya tidak pernah gitu kan, tidak pernah mereka itu berkoalisi antara yang 01 itu bercirikan Islam dengan ini, atau bahkan sudah mengerucut ke PKS dan PDI, pernah enggak sih? Tapi kalau kita lihat apa rentetan pilkada itu banyak terjadi di daerah-daerah itu. Kan? Iya, contohnya di Solo. Iya. Papua juga. Papua. Oh iya. Jadi itu ada gitu. Jadi Islamis sama apa itu? Sosialis ya. Sosialis apa tuh? Ya sebenarnya ideologinya apakah murni Islam ataukah murni sosialis juga belum tentu. Coraknya lah. Coraknya corak hijau sama merah kan gitu kan. Iya. Nah sebenarnya ini terlalu dini kalau kita bahas itu. Justru bagaimana sesungguhnya kan gini, ibaratnya kan gini. Saya punya analog. Jadi kan gini. Kemarin itu saya pulang kampung, Pak. Jadi kan saya pulang. Mana kampungnya? Kampungnya Malang. Oh, jauh. Malang. Jadi kebetulan berangkat pagi, jadi bis malam tapi berangkat pagi supaya bisa melihat suasana perjalanan kan itu. Nah, kemudian baik berangkat maupun pulang saya pagi, karena kan ke Malang perjalanan dari sini itu Bekasi ini kita ini kan. Oh, iya. Itu sekitar 12 jam. Pulang pergi, maksudnya pulang ke Malang 12 jam ini. Tapi saya nggak bahas liburannya ceritanya ini. saya cuma mau menyampaikan kaitannya dengan apa yang kita bahas malam ini. Jadi sepanjang perjalanan itu saya kan kebetulan duduk sebelah kiri. Sebelah kiri berarti kan duduk di dekat dengan apa pejalan kaki, ya kan, bukan di tengah. Jadi saya ngelihat sudah mulai bermunculan. Apa itu? Penjaga pohon ini. Maksudnya itu. Penjaga pohon, menjaga tiang listrik. Oh iya. Sebelum jauh membahas ke situ, saya lihat, saya gak ada yang kenal, Pak. Sama nggak kenal. Saya sampai perjalanan begitu masuk tol disapa kan gitu kan. Artinya kan kalau dibahas ini Pak, dorongan berkaitan dengan apapun yang mau kita bahas di sini lebih ke bawah. Berarti kan kita memilih, ya istilahnya milih pemimpin kan harus kenal kan. Tujuan mereka dipasang, dipublikasi, didorong untuk kemudian dimunculkan itu kan supaya dikenal. Kalau dikenal berarti rindu kan gitu kan. Tujuannya kan seperti itu. Berangkat pulang baik di sini sampai tujuan Malang maupun Malang ke sini, saya nggak ada yang kenal. Wajah-wajahnya. Kecuali yang berdebat, artinya pasangan yang sering di TV. Sering di TV. Yang 6 orang itu kenal kita. Tapi artinya artinya kan gini. Berarti kan apa ya? Harusnya itu kalau kita melihat bagaimana kita bicara, berarti kan mereka itu mau, tujuannya adalah mau memimpin. Iya. Siapa yang kita pimpin? Kita. Yang dipimpin oleh mereka kan kita. Kita ini. Antum, saya atau teman-teman yang di studio semua ini itu akan dipimpin oleh mereka. Nah, tujuan mereka itu kenal, kan. Nah, sedangkan kita rindu itu kan sebenarnya ada sebab. Apa itu? Loh, kita harus sayang dia dulu dong. Kenal dan sayang dong. Nah, terus apa sepak terjang, kenal foto ya gak, terus kemudian kita merindukan mereka, apalagi nyoblos. Terlebih sebenarnya yang sudah debat-debat itu kita sebenarnya plus minusnya setidaknya itu seperti seolah kita beli kucing dalam karung. Lebih-lebih kita belum bicara bagaimana sudut pandang Islam menghukumi gitu ya. Jadi fakta saja, sementara kan posisinya seperti itu. Nah sebenarnya Rasul itu sudah mengukur, sudah memberikan ukuran. Rasul itu memberikan ukuran bagaimana pemimpin ini layak untuk dipilih kan gitu kan. Nah semuanya tahu lah, para pemirsa canggih-canggih. Jadi bagaimana Rasul itu sidik, sifatnya kan amanah, fatonah, tabligh, itu melekat. Melekat pada diri Rasul. Nah itu layak. Ada pertanyaan kemarin pas di jalan. Bagaimana kalau kemudian misalnya ada pasangan paslon ada cacat dari sisi 4 itu, bagaimana mereka berusaha untuk menyontor tapi ada cacat. Nah ini yang paling penting justru. Kalau tadi kita bicara Islam,
berkaitan dengan ini apa? Supaya misalnya cacat itu ketutup semuanya. Tapi kalau sekarang kan mereka ini kan agama Muslim semua ya, Islam semua. Islam semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan Islam semua. Nah, kalau saya belajar bagaimana sesungguhnya, dan kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul, sebenarnya kunciannya satu. Mereka itu membawa Islam atau tidak. Visi dan misinya. Visinya Islam atau tidak. Baru itu dibicara menguntungkan. Kalau bicara koalisi dan enggak, sebenarnya enggak ada kaitannya menguntungkan atau tidak. Tapi bolehlah dibahas nanti. Mungkin pertama ini, mungkin dilanjutkan atau coba. Saya sementara itu dulu, karena kalau tahu-tahu kita bahas langsung koalisi menguntungkan Islam, ya terbatas itu. Padahal sebenarnya sebelum itu banyak yang harus dibahas tadi. Layak tidak kan gitu kan. Terus kemudian kalau menguntungkan, nah nanti akan di akhir akan dapat kita lihat dari awal saja sudah menguntungkan Islam atau tidak kan gitu. Belum sampai koalisi kan, kan gitu sebenarnya. Dari visi dan misi dari saja akan ketahuan kayak gitu. Ya, tapi kalau menurut saya selama ini memang saya sambil ngopi nih. Visi dan misi dari ketiga calon ini memang saya sempat sampaikan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada tuh nyinggung-nyinggung masalah Islam. Jadi visi mereka ya masih klise lah, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan pegawai, mengangkat guru honorer. Intinya berkaitan dengan materi-materi. Tapi untuk berkaitan dengan keumatan, terutama umat Islam yang mayoritas di negeri kita ini, sepertinya mereka sangat belum kepikiran gitu terhadap bagaimana keberlangsungan kehidupan umat Islam, atau minimal visi dan misi mereka itu menyinggung berkaitan dengan isu-isu syariat lah gitu. Karena kan yang akan mereka pimpin adalah mayoritas umat Islam terbesar dunia, Indonesia, dengan 85% penduduknya dari 275 juta. Ya, itu umat Islam semua. Ya. Dengan apa akan mereka pimpin? Kalau misalkan selama ini saya melihat sih mereka ya karena memimpinnya sesuai dengan yang sudah-sudah. Ya, yang sudah-sudah pemimpin yang sekarang baik dari awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang udah 78 tahunan ya. Ya 78 tahun ini usia negeri kita udah tua nih. Untuk aspirasi terhadap Islam atau merealisasikan nilai-nilai keislaman itu masih sangat minim sekali. Bahkan sekarang kalau di dunia pendidikan pun ya syariat Islam itu atau pelajaran agama ya umumnya akan dihapus ya di negeri-negeri, akan dilebur dengan pelajaran yang lain. Ya tentu ini jadi poin tersendiri kepada calon-calon pemimpin. Ya, bahwasanya yang akan Anda pimpin itu adalah mayoritas Islam loh. Dan mereka adalah putra-putra masa depan gitu, generasi masa depan. Kalau visinya Indonesia itu 2045 ada bonus demografi yang itu mayoritas adalah umat Islam. Ya, maka harus dikedepankan visi Islam. Ya, itu poin utamanya. Jadi sebelum tadi membahas koalisi benar itu. Jadi dari visi dan misinya mungkin nanti di debat terakhir ya. Karena debat malam ini kita juga belum melihatnya. Debat yang terakhir kan nanti yang kelima itu mereka akan bersama-sama. Coba ada nggak aspirasi terhadap Islamnya sehingga nanti ketika mereka kemudian muncul ada putaran kedua koalisi atau tidak ya, umat Islam itu akan menentukan bahkan dari sekarang. Kalau visi dan misinya menguntungkan Islam, pasti umat Islam akan memilih. Tapi kalau tidak menyinggung masalah Islam, ya umat Islam ya bisa jadi akan cuek dan sebagainya. Ya sampai sekarang kan masih ada saja ketika di survei ada yang abstain gitu. Berapa persen abstain? Ya kalau sekitar 3% saja dari 275 juta kan udah berapa? Banyak sekali yang abstain. Artinya mereka golongan-golongan yang masih menunggu, menanti apakah visi dan misi presiden itu menguntungkan bagi mereka umat Islam atau tidak gitu. Itu kan. Baik. Jadi untuk Ustadz Zaki dan Kang Deddy itu
adanya koalisi itu yang menguntungkan umat Islam itu nanti dulu gitu ya Tat ya, dilihat dari apakah mereka itu berani atau nanti di debat terakhir itu apakah ada di antara pasangan 1, 2 atau 3 itu yang dimana itu ada menerapkan syariat gitu ya Ustadz ya. Mungkin ada kepentingan Islam yang dibawa dalam visinya. Betul. Apakah ada gitu. Jadi memang yang patut kita ketahui di dalam jajaran sekarang ini memang seolah-olah itu Islam itu dikesampingkan gitu ya. Misalkan gini, ketika mereka butuh seolah-olah berbau ke masyarakat, tapi mana gitu syariat Islamnya mana, atau di balik itu apakah adanya berpihaknya kepada Islam gitu ya Tat ya kan. Jadi menurut Ustadz Jaki untuk selanjutnya itu gimana Tat? Iya. Jadi kan tadi sempat singgung apa? Golput ya. Golput absen. Itu ini saya coba cek data ya. Jadi memang cukup besar. Jadi sejak Pilpres 2004, 2009, ya 2014, 2019 itu cukup besar, sekitar 20% lebih. Banyak. 20% lebih berarti kalau penduduk Indonesia berapa? 300 juta. 300 juta berarti 20% berapa? 10%-nya berarti 30 juta, 60 juta. 60 juta. 60 juta. Berarti ya. Nah, dari melihat situ aja kan ini orang dalam artian ini menunjukkan memang dalam satu sisi macam-macam ya, artinya alasan kenapa mereka tidak ingin pemilu kan. Jadi bisa juga yang pertama mungkin tidak tercatat di data KPU. Betul. Sehingga dia tidak memilih, yang pertama mungkin. Betul. Yang kedua mereka bingung. Bosan lah. Bosan ini apa nih? Calon-calonnya itu aja. Bosan. Ganti ya. Ada pengalaman buruk terhadap apa? Ya, sebelum pengurusan di hari ayahnya atau yang dialami dan seterusnya. Yang ketiga kemungkinannya tidak tercatat ini, atau mungkin ini memang dia punya prinsip. Punya prinsip ini yang kemudian yang tadi sempat disinggung berkaitan dengan bagaimana visi, apakah menguntungkan umat Islam atau sesungguhnya memperjuangkan Islam, itu kan perlu tanda tanya besar, perlu dikaji lagi. Meskipun memang plus minusnya sempat pada saat debat menyampaikan visi misi atau dari kampanye di lapangan, kampanye di sosial media itu ya secara vulgar tidak ada, tapi jadi di belakangnya. Tapi kan perlu dikaji secara mendalam. Nah mungkin termasuk yang 20% lebih ini yang mereka mencoba untuk mengukur. Ternyata bisa jadi yang di pengalaman pilpres sebelumnya itu mereka ini sekarang menunggu juga, gitu kan, dan menunggu gimana kan, gitu kan. Dulu kayak gini tidak ada prinsip yang dimiliki oleh ya sebagian besar umat Islam, kemudian ternyata tidak terakomodir. Sekarang juga ya plus minus kurang lebih sama, calonnya itu lagi ya, ini juga besar juga. Bisa jadi itu kalau kemudian tidak diambil dari ini bukan memberikan saran, tidak memberikan saran ke mereka, tidak. Ini kalau mereka kemudian jeli, itu harusnya mereka memperbaiki gimana caranya membuat hati konstituen ini kemudian ikut atau mengurangi setidaknya nilai golput tadi, kan gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat konstelasi politik dengan pesta rakyat pemilu ini, kan itu kalau kita ini ya tarik ke belakang lagi, ini kan sebenarnya ada seperti seolah wacana darurat. Benar nggak darurat ya? Jadi darurat untuk mendorong supaya ini mereka berusaha menyampaikan opini-opini darurat. Contohnya di sisi umat Islam nih, contohnya
kalau ini kemudian umat Islam tidak banyak berperan berikut, maka nanti dikuasai orang-orang jahat misalnya gitu kan. Seolah-olah ada orang jahat yang ingin gitu, atau nanti akan dimiliki undang-undang itu akan dikuasai oleh orang asing dan seterusnya macam-macam lah. Maka berperanlah umat Islam. Nah, ini kan juga saling terkait antara kemudian konstelasi politik ya, peserta pemilu yang kemudian tercatat 20% lebih. Mereka mantau terus kan gitu kan. Nah, berkaitan darurat ini saya punya analog sebenarnya. Itu untuk mencoba untuk memberikan gambaran sederhana ke teman-teman apa namanya? Pilar ya, teman-teman pilar nih. Jadi ibaratnya gini. Ada kalau tadi bilang darurat, anggap saja gini. Kita semua ini saya ini jurinya nih ya, anggap saja gitu. Saya ini juri, teman-teman panjenengan sama teman-teman yang ada di studio ini peserta yang dihadapkan di kondisi darurat. Darurat apa? Anggap saja darurat berkembang biak. Darurat berkembang biak ini kan. Karena berkembang biak itu kan ini darurat berkembang biak, maka mau nggak mau harus berkembang biak, kalau nggak punah gitu kan. Nah, cuman yang dijadikan pilihan itu gorila seksi. Gorila menutup aurat, gorila berkerudung. Nah, sekarang ini juri saya kan. Nah, ini kan karena darurat berkembang biak. Terus pilihannya 3 tadi. Gorila seksi, gorila berkerudung, gorila menutup aurat. Nah, silakan coba ini Kang Ihsan milih mana, Kang? Coba. Ayo pilih mana? Gorila seksi, gorila berkerudung sama gorila menutup aurat. Pilih mana? Pilih mana? Tiga-tiganya. Loh, pilih mana? Darurat ini. Kan terjadi darurat. Pilih mana? Kang Masjid pilih mana, Kang Masjid? 3. Wah. Gorila penutup aurat. Gorila penutup aurat. Gorila apa? Ini kan darurat berkembang biak loh. Darurat ini loh. Tapi perkembang biakan gorila. Nah, ini nanti gitu kan. Kita yang diharapkan kita. Teman-teman di studio boleh milih ini. Ada yang milih yang seksi, ada yang milih moto, silakan kan gitu kan. Ada, kita milih apa? Kang Masjid milih yang mana? 3. Menurut aurat. Kang Ihsan? 2. Yang 2, yang berkerudung. Nah, ini yang terjadi, fakta yang terjadi saat ini. Coba kalau saya disuruh milih, ini juri nih, boleh milih juga kan gitu kan. Kalau saya milih, sejelek-jeleknya saya tetap milih nyari manusia, Pak. Nah, itu maksudnya. Itu. Sejelek-jeleknya saya akan mencari manusia. Iya. Aduh, nggak kepikir ya. Coba bayangkan, ini yang terjadi, kita didorong umat Islam ini untuk apa? Seolah-olah yang ada hanya gorila. Waduh, itu cuma kiasan. Artinya kan gitu. Seolah-olah. Iya kan gitu kan. Artinya kan kita dipaksa untuk tidak ada pilihan itu. Ini darurat, Makanya kita cari. Ya kalau saya cari semaksimal mungkin ketemu manusia meskipun jelek gak apa-apa, manusia. Itu. Nah, kan masa gorila seksi. Gorila doang satunya gitu. Gorila menutup aurat. Liar sekali. Liar banget ya. Ntar ada yang tersinggung lagi. Nggak baper. Kan baper. Ini boleh baper apa enggak? Nggak boleh. Kalau saya menganalogkan seperti itu, karena saya punya prinsip, kita umat Islam ada prinsip. Allah memerintahkan kita berkembang biak ya sama manusia, sama persis. Pada saat kita kemudian dihadapkan pilihan ABC tadi, ABC itu ternyata itu bukan pilihan kita yang Allah sesungguhnya ridhoi. Artinya kan gitu. Iya. Apa? Lah, ukuran wadahnya itu sudah jelas. Apa? Loh, kalau kita disuruh milih seperti tadi, jadi kita dipaksa untuk milih gorila. Mau berkembang biak gorila. Gorila menutup aurat. Ada yang bilang, udah tutup aja kepalanya. Tutup kepalanya. Gimana? Ya, ada kan. Jadi kan kalau kita melihat ya, jadi rentetan perjalanan panjang umat Islam. Sejak bagaimana Rasul diturunkan, ini manusia diturunkan, kemudian Rasul menerima wahyu. Allah mengawal kita, sudah diukur secara pasti apa? Ya bahwa kita ikut Islam. Kalau kita melihat, loh, yang dilakukan kita pilihan-pilihan tadi darurat itu dari Islam bukan kan sebenarnya ngukur tuh. Teman-teman pilar pasti bisa mengukur. Dari Islam enggak kan gitu kan. Nah, dari Nabi Muhammad bukan, jangan-jangan Nabi John Locke, Nabi David Ricardo, Nabi Montesquieu. Nah, coba itu diukur bener nggak kan gitu. Artinya gini kan, pung belum nanti kan. Artinya kita coba opini liar ini semoga bisa terdengar ke kawan-kawan umat Islam. Artinya kembali ke standarnya.
dalam memilih seorang pemimpin itu bukan hanya kepada personnya aja kan, berarti ada standar yang harus dipakai. Jadi kita tidak akan terbawa sama opini-opini yang mereka kampanyekan. Oh, seolah-olah ini orang baik, ini orang jujur, ya kan? Ini orang nggak butuh jabatan, gitu, gemoy dan sebagainya. Ya, jangan memilih orang karena itunya. Tapi ada standar dalam Islam itu dalam menentukan pemimpin, tidak hanya person, tapi harus mengikuti standarnya Allah SWT. Ya, Allah sudah menstandarkan bahwasanya seorang pemimpin itu dipilih itu untuk menjalankan apa gitu. Ya, artinya ya kan, ketika seorang pemimpin sholat misalkan dipilih untuk menjadi imam sholat, ya, jadi jelas milihnya harus laki-laki, balik, berakal, mumayyiz dan sebagainya. Ya. Nah, kita ini memilih pemimpin ketika pemimpin untuk sholat, ya harus tahu hukum-hukum sholat, hukum-hukum sholat. Ya, hukum-hukum sesuai dengan syariat tentunya. Nah, sama halnya dengan memilih pemimpin negara. Ya, maka Allah juga memberikan standar bagaimana seseorang itu mampu memimpin negara, dengan apa dia akan memimpin sebuah negara, apakah dengan hukum-hukum Allah atau dengan hukum buatan sendiri gitu. Ya, kalau dia standar dari Allah SWT tentu sudah ada di Al-Quran semua sama hadis ya kan. Ya. Ya. Apakah calon pemimpin yang tadi itu yang harus kita pilih itu sesuai dengan standar itu atau enggak? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman pilar yang masih belum menentukan pilihan. Jadi, ataupun yang sekarang sudah menentukan pilihan, mungkin bisa berganti standar yang dirubah itu. Jangan sampai salah gitu. Kita sudah berjuang mati-matian sampai saling bully. Ya, saya sendiri di platform saya di TikTok itu saya dibully banyak orang gara-gara saya dikira mendukung salah satu paslon. Wah, udah di DM banyak orang, dihina-hina dan sebagainya. Itu kan sangat miris sekali gitu. Ya, padahal kita netral gitu. Kita tidak pernah condong kepada sesuatu dan sesuatu yang lainnya. Kenapa? Karena kita ada standar tadi. Standarnya itu Al-Qur'an. Ya, kalau pada kenyataannya, kalau kita balik kepada beberapa tahun silam 2019, ya, pemilih yang sekarang itu sebenarnya bertentangan. Ya. Contohnya pemilih 02, pemilih Prabowo lah ini. Dulunya adalah pendukung Jokowi. Ya kan? Yang saling berantem. Pemilih 01 Anies Baswedan itu dulunya pemilihnya Prabowo. Gitu. 2019 milih Prabowo. Pendukung Prabowo ya. Ya, sekarang dukungnya Anies Baswedan. Ya. Nah, sedangkan pemilih yang ketiga ini itu terpecah juga sebenarnya. Ya, dulunya pendukung Jokowi. Pemilih 03 ini dulunya pendukung Jokowi, sekarang jadi memusuhi Jokowi. Artinya dalam 5 tahun saja, ya dalam 5 tahun kondisi pikiran warga negara ini sudah berubah gitu. Padahal cuma 5 tahun. Kenapa? Standarnya juga berubah. Ya, sedangkan dalam Islam itu standar itu nggak boleh berubah sebenarnya, sehingga orang itu akan istiqomah, konsisten. Kalau sekarang kan konsisten. Dulu dukung, ya sekarang berlawanan. Dulu berlawanan, sekarang mendukung. Dulu berteman, sekarang berantem. Gara-gara standarnya nggak pas itu. Ya, nah kemungkinan kembali ke koalisi tadi, ya kemungkinan koalisi tadi kalau di dalam standarnya tidak pas itu mungkin saja menurut saya. Jadi 01 yang bercorak seperti Islam, seolah-olah Islami, 03 yang bercorak seperti sosialis, ya mungkin saja kalau di standarnya mereka hanya standar apa namanya yang bisa berubah-ubah kayak sekarang, mereka kemungkinan berkoalisi hanya untuk mengalahkan agar 02 itu tidak menang gitu. Ya, cuman itu kembali lagi kalau kepentingan umat Islam di situ tidak ada sebenarnya. Kepentingannya hanya untuk saling mengalahkan satu dengan yang lainnya saja. Ya, jadi ambisi 02 itu sekarang karena berada di bawah kekuasaan dianggap superior, mereka merasa satu putaran. Ya, sedangkan 02 sama 03 mereka berjibaku di survei pun mereka selalu kalah gitu.
Kalau di lembaga survei manapun pasti memenangkan 02. 01 dan 03 pasti selalu kalah, terbelakang. Ya, maka mereka ada kepentingan untuk mengalahkan nih. Agar dominasi 02 itu kalah, gimana? Mereka bersatu. Tapi kepentingan persatuan mereka itu bukan karena kepentingan rakyat, bukan karena kepentingan umat Islam, tapi hanya kepentingan untuk sekedar bisa mengalahkan, asal bukan 02 gitu. Ya. Setelah itu apa yang diterapkan ya sebenarnya sama aja sebenarnya hasilnya. Ketika mereka berkuasa ya tidak ada standar ukuran yang pasnya bagi umat Islam. Itu kalau menurut saya. Ya, nih coba nih saya potong Ya, sedikit gimana? kan. Jadi kan berkaitan dengan koalisi. Jadi ini kalau dari data CNBC saya bagaimana total perolehan kursi ini kelihatan memang. Jadi posisi pasangan satu dengan Anies sama Caimin itu kan memang posisinya 167 kursi. Paling banyak dong. Ntar dulu. Kemudian Prabowo Gibran justru besar ini, didukung oleh 4 partai besar. Itu 261. Nah, Ganjar Mahfud didukung PDI sama P3 itu 147. Makanya pantas mereka mengukur dari sini sebenarnya. Survei itu ya? Ya, bukan survei. Ini kursi perolehan parlemen. Yang sehingga mereka lolos kan. Lolos 20% itu. Threshold itu? Ya. Apa namanya? Presiden threshold. Nah, itu. Nah, makanya tadi ya bisa jadi ya ini kan namanya politik itu kan serba kemungkinan. Makanya kalau saya bilang di depan sebenarnya saya nggak peduli mau koalisi mau nggak penting lah. Nah, cuman kalau kita diminta untuk mengukur ya kita bisa cek. Makanya berkaitan dengan ukuran jumlah dari perolehan kan ini 167 tambah 147 berarti kan dia 300 lebih akan mengalahkan 260 secara ukuran catatan. Nah, tapi politik itu kan serba kemungkinan. Bisa jadi kan kemarin yang golput itu 20% lebih, berarti kan 60 juta ya. 60 jutaan. Nah, kita nggak tahu apakah nambah kan itu kan. Jadi kalau melihat kayak gitu-gitu aja dari sisi anggap saja pemilih yang tidak ideologis, pemilih yang ikut-ikutan. Nah, mereka cuma ngelihat urusan perut saja. Urusan perut, lihat janji mungkin enggak, itu kan yang mereka lihat janji-janjinya apa baik kan. Janjinya sama lah. Sama kurang lebih lah ya, kurang lebih. Dan itu sudah pernah dijanjikan di sebelumnya. Dan tidak terbukti. Jangan-jangan bisa 50% lebih nih golputnya. Nah, kalau ini bukan saran lagi ini sebenarnya. Kalau mereka masih ngukur di posisi ini, ukuran-ukuran angka, yo bisa petaka. Artinya antara kalah dan menang itu kemungkinan nggak tahu lah. Yang jelas, tapi kalau mereka mencoba untuk di lapangan, bisa jadi mungkin tadi. Dan kita ingatkan nih, tapi sebenarnya bukan dalam rangka untuk mendukung. Sebenarnya saya nggak peduli berkaitan dengan mereka koalisi atau tidak. Nah, itu kan hanya sebagai analisa saja. Tapi memang banyak para tokoh, para apa namanya pimpinan-pimpinannya. Kayak tadi itu coba saya baca Fahri Hamzah. Fahri Hamzah itu kan juru bicara TKN-nya 02, ya kan? Dia menyampaikan, jadi sebenarnya dia sudah terlalu ya itu makanya karena wacana akhirnya pada berkomentar. Dia menyampaikan kalau kemudian antara 01 sama 02 di putaran kedua itu koalisi ya 03. 03 itu maka berarti apa? Berarti adalah koalisi kemarahan, koalisi kekecewaan kan gitu kan. Ya boleh-boleh aja mereka bisa kayak gitu. Tapi kan ini kan kemungkinan, nggak tahu, boleh. Nah, tapi ada juga yang kalau ya kayak Puan itu menyampaikan kalau memang 01 di putaran 02 di putaran pertama menang ya kan, berarti kan harus ada 2 putaran. Tapi kalau sudah menang telak misalnya ya selesai kan itu secara ukuran kan gitu. Makanya ini nggak ada urusan sebenarnya antara koalisi ini kemudian dengan kepentingan Islam, justru tadi di depan visi misi mereka atau kemudian apa yang akan mereka lakukan setelah memimpin, apa punya kepentingan dengan Islam enggak, sebenarnya bisa diukur dari awal tadi yang Ustaz Edi tadi bilang bagaimana visinya ternyata kayak gitu-gitu aja. Artinya kan gitu. Dan sebenarnya nah bisa jadi yang 20% abstain atau golput itu sebagian besar mereka sudah punya ukuran tersendiri berkaitan dengan tidak hanya tentang paslon, tapi lebih ke
pemilu demokrasi ini sesungguhnya kan gitu kan. Ukuran bisa lebih berkualitas. Nah, makanya kita nggak tahu nih teredukasi apa enggak. Ya mungkin kawan-kawan dakwah yang di luar sana yang mungkin mengedukasi umat sehingga mereka akhirnya menguat membesar, bisa jadi 50% lebih. Kalau 50% lebih sebenarnya sudah batal itu kan. Nggak sah berarti. 50% lebih batal pemilu. Berarti nggak usah ada pemilu. Lanjut lagi. Periode ketiga seneng banget, justru diuntungkan itu. Ngopi dulu Mas. Ya kan gitu kan. Jadi kalau alinisasi itu, makanya saya sebenarnya pas diundang ke sini saya ya gak peduli sebenarnya mau koalisi mau terserah kan gitu kan. Bagi saya kalau memang untuk kepentingan Islam oke lah, artinya tapi kalau lihat dari sepak terjang kemudian apa yang disampaikan oleh mereka visi-visinya ya jauh banget lah, jauh banget ya berarti kan sama saja kan itu kan. Nah ya ini kalau kita melihat ini tak warung-warung diskusi warung kopi di pasar-pasar mereka sudah cerdas, pada baik orang usah mending dagang kan. Karena siapapun presidennya yang jadi mereka tetap harus kerja. Nah itu ya, kalau pengen punya duit harus usaha. Nah gitu. Ya. Kalau bukannya di antara mereka itu kalau misalkan terpilih membuka lapangan pekerjaan, apakah betul? Itu janji semua pasangan membuka lapangan pekerjaan itu dari zaman dulu itu. Realisasinya malah sekarang timbullah undang-undang Omnibus Law, ya Ciptaker yang merugikan para pekerja. Udah lama padahal ya. Udah lama sekali dan itu janji-janji saja. Jadi kebanyakan mereka itu berjanji kayak contohnya ada salah satu pasangan capres itu yang ditanya, kenapa Anda berjanji-janji kayak gini? Jawabannya? Gitu. Jawabannya apa? Daripada nggak berjanji, nggak bisa ditagih katanya. Kalau berjanji kan bisa ditagih. Kalau nggak janji, mau nagih gimana? Nah, gitu. Padahal selama ini semua calon itu sudah berjanji dan ketika ditagih, rata-rata mereka mengingkari janjinya. Artinya masyarakat itu juga harus sudah menyadari bahwasanya janji-janji para politisi itu sebenarnya adalah janji-janji kosong, ya, yang mana mereka hanya untuk merekrut suara saja. Ketika sudah janji untuk merealisasikannya itu susah, karena banyak birokrasi yang menyusahkan gitu, ya, untuk merealisasikan janjinya. Ya kan mereka sebagai eksekutif ada pengawas juga, misalkan ada legislatifnya, ada yudikatifnya, yang ada oposisi juga. Susah untuk merealisasikan janji-janjinya nanti karena akan ada banyak hambatannya. Itu kan sistem kita, sistem demokrasi itu kan gitu. Ada eksekutifnya, ada apa namanya yudikatifnya, ya ada legislatifnya. Ya kalau misalkan ini saling bertentangan ya susah juga. Gitu. Oleh karena itulah maka timbullah koalisi. Kalau terjadi koalisi antara eksekutif sama legislatif, maka aspirasi rakyat juga akan susah. Karena eksekutif sama legislatif bekerja sama kong kali kong. Timbullah kebijakan yang merugikan rakyat tetap ada tanda tangannya gitu. Seperti yang sekarang undang-undang migas, undang-undang Ciptaker, ya, undang-undang ketenagakerjaan. Masih berlanjut. Itu tetap berjalan meskipun para buruh sudah menolak berdemo berjilid-jilid. Meskipun para mahasiswa menolak. Presidennya ganti. Sudah, karena kalau sudah jadi undang-undang itu untuk dicabut lagi susah. Banyak sekali step by stepnya, bisa bertahun-tahun. Ya, itu yang terjadi kalau masyarakat cuma kemakan janji-janji saja. Maka tadi sebenarnya menarik analogi tentang pemilihan antara gorila yang satu gorila seksi, gorila berkerudung, saya sampai gorila berjilbab. Apakah kita harus milih gorilanya sedangkan tidak ada alternatif lain? Nah, itu manusia yang berakal. Terjebak saya. Semua orang terjebak. Ya, harusnya ada, pasti ada alternatif lain. Untuk memajukan bangsa kita. Ya, kita kan sebagai anak bangsa juga, kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita sekolah belajar di Indonesia.
kita juga bisa dong memberikan sumbangsih pemikiran kepada Indonesia agar lebih maju ke depan, apalagi target 2045. Dengan apa Indonesia itu akan maju? Dengan kemasannya, ya, dengan pemikiran kita yang cemerlang, dengan pemikiran pemuda kita yang cemerlang, insya Allah bisa memajukan Indonesia. Ya, salah satunya ide-idenya selain dari tidak harus memilih antara tiga itu, tapi ada alternatif lain, yaitu sistem yang kita tawarkan, yaitu misalkan sistem syariat Islam yang sampai saat ini belum pernah diterapkan di Indonesia. Sejak kemerdekaan 1945 sampai sekarang 2024, itu Indonesia nggak pernah menerapkan syariat Islam. Ya, padahal itu dijanjikan sama Allah SWT. Cobalah gitu, masyarakat Indonesia mencoba-coba gitu, terapkan syariat Islam. Ya, berpikir lebih jernih lagi. Sekarang udah 78 tahun, udah tua, tapi ternyata belum sejahtera juga. Barangkali dengan ada syariat Islam diterapkan akan sejahtera. Gitu. Itu ide dari kami pribadi lah, sebagai umat Islam yang sering baca Quran, sering baca kitab, sering ngaji, sering sholat. Ya, pengenlah aturan-aturan yang selain sholat, zakat, puasa, haji itu diterapkan juga gitu. Ya, karena kan ada juga aturannya dalam Islam dalam mengatur negara. Gitu. Bukan hanya harus terpaku pada tiga ini loh. Karena yang tiga-tiganya tidak akan menerapkan itu juga menurut saya. Walaupun di antara mereka itu ada yang ke-Islam-Islaman gitu, gimana? Nah, ini berkerudung bercorak Islam. Iya, bercorak Islam itu gimana tadi? Gorila jilbab tadi ada. Iya kan, gorila yang ini kan tadi Islam. Ini ya koalisi nih. Jadi ada istilah yang disampaikan di apa ya? Di istilah apa namanya? Di sini ada tahaluf siasi ya. Tahaluf siasi. Ya kan? Tahaluf siasi itu kan ini yang ini mencoba harus dikaji lagi nih. Jadi mencoba untuk dari sisi sudut pandang pelaku koalisi, mencoba untuk membawa tahaluf siasi ini. Jadi ide Islam yang dicoba dibawa ke sana. Padahal di situ dikatakan, jadi kan tahaluf siasi ini sebenarnya perjanjian yang sebenarnya mencoba untuk ditafsirkan dalam istilah koalisi. Nah, sesungguhnya kalau tahaluf dalam arti Islam itu kan memang perjanjian. Jadi beda koalisi dengan perjanjian. Yang dilakukan oleh Rasul, tahaluf itu adalah bukan koalisi, tapi lebih ke perjanjian apa ya istilahnya, misak. Ya, misak itu melakukan upaya bukan dalam rangka kerjasama. Contohnya kayak Hudaybiyah itu kan bukan kerjasama. Pada saat Rasul melakukan perjanjian Hudaybiyah, apakah itu tahaluf siasi? Bukan. Itu lebih ke bagaimana kepentingan umat Islam itu bisa dilakukan dan apa istilahnya itu bukan dalam rangka untuk bahu membahu, tidak. Tapi kalau di sini koalisi ini mereka mendorong seperti seolah-olah menyamakan tahaluf siasi yang dilakukan oleh Rasul seperti dengan koalisi ini. Nah, itu tuh kenyataan. Nah, padahal faktanya sesungguhnya adalah ideologi. Mereka mencoba memilah dua. Yang pertama adalah tahaluf, sama-sama ideologi, berarti kerjasama Muslim dengan Muslim. Oke, selesai. Nah, kerjasama atau perjanjian Muslim dengan non-Muslim. Nah, itu yang terjadi di koalisi ini. Padahal Rasul tidak pernah mencontohkan. Yang dilakukan oleh Rasul, mereka mencoba membenarkan apa yang dilakukan Rasul berkaitan dengan misak atau tahaluf ini. Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian dengan Yahudi, itu bukan dalam rangka Rasul kerjasama dengan mereka, tidak. Ya, ke Madinah. Iya. Lebih ke dalam rangka untuk kepentingan Islam. Bahkan sahabat mengira bahwa kita rugi di situ aja. Sahabat menilai rugi. Nah, ini dicoba untuk dibawa sama pelaku Islam yang mengatasnamakan Islam yang masuk konstelasi, kemudian disamakan. Sesungguhnya beda. Nah, kalau ini kan mereka kerjasama, ya kan? Kerjasama bahu membahu untuk supaya dibenarkan. Artinya koalisi itu. Kan posisi sekarang seperti itu. Nah, ini yang perlu dikaji lebih mendalam lagi. Kawan-kawan pilar yang ahli fikih atau ahli balaghah, coba itu dikaji tentang tahaluf siasi. Ahli tafsir. Ahli tafsir dikaitkan dengan sirah,
coba didudukkan lagi. Jadi ini jangan sampai keliru kita seperti seolah Rasul membolehkan. Itu mengambil apa yang dilakukan Rasul untuk dibenarkan, membenarkan mereka atas nama koalisi tadi. Kan ditarik ke belakang lagi lah. Ini wadah apa kan gitu kan? Di dalamnya ya buruk sudah. Wadah aja sudah berlumuran lumpur. Kembali lagi ke standar. Nah, makanya tadi kayak gitu. Jadi kalau Rasulullah itu yang terjadi kan, yang update-nya. Jadi makanya memang harus mungkin kawan-kawan harus dikaji dengan tahalufiyasinya secara khusus. Iya benar. Supaya ketika bertahaluf itu tahaluf yang dilakukan oleh partai-partai sekarang, meskipun mengaku berasaskan Islam, satu berasaskan non-Islam, itu mereka bertahaluf, berkoalisi dengan tanpa standar yang jelas. Kalau Rasulullah SAW itu jelas ketika bertahaluf mengadakan perjanjian, misalkan perjanjian Hudaybiyah itu distandarkan kepada standarnya Islam. Kalau menguntungkan Islam atau menguntungkan pihak Muslim atau minimal tidak melanggar syariat, itu tetap berlaku perjanjian itu. Tapi ketika melanggar syariat, contohnya kan perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar. Ya, sama orang Quraisy Mekah. Ketika orang Quraisy Mekah menghajar, membunuh beberapa, kalau nggak salah Bani Ka'ab itu dibunuh. Padahal Bani Ka'ab itu ikut koalisinya, ikut perjanjian di bawah perjanjiannya Rasulullah SAW. Itu akhirnya batal perjanjian itu. Kenapa? Karena dilanggar. Pelanggaran itu udah jelas, ada rambu-rambunya. Kalau sekarang kan koalisi sekarang susah tuh. Kayaknya nggak ada pelanggaran atau ini. Nah, artinya disamakan aja tidak bisa dengan itu. Nggak bisa. Nggak bisa sama. Jadi yang dilakukan Rasul itu bukan tahaluf yang dimaksud sekarang. Mereka mencoba mendudukkan seperti seolah-olah tahaluf yang sekarang itu betul sesuai dengan itu. Ini kan dipaksakan. Artinya ayat dan dalil kemudian dipaksakan. Kemudian seolah-olah dibenarkan berkaitan dengan tahaluf atau koalisi partai-partai Islam dalam tanda kutip dengan partai-partai non-Islam kan gitu kan. Nah, sangat berbeda. Jadi kalau ini kan bahu membahu, Rasul tidak bahu membahu. Itu apa dilakukan untuk menjaga kepentingan eksistensi Islam. Iya, lebih ke situ. Kalau ini kan justru ini dibawa ke sana untuk menguatkan, terus mereka bahu membahu apa? Mendorong pilkada, mendorong pilpres, mendorong inilah. Gak ada rujukannya sebenarnya, tidak ada sama-samanya. Dan ini ada beberapa dalil yang mungkin itu mencoba untuk disamakan. Padahal secara redaksi jauh berbeda. Apalagi kalau kemudian didudukan dari ukuran tafsir sudah pasti salah. Ya ini makanya kan perlu dikaji lagi. Tadi kita dorong untuk kawan-kawan ya yang ahli tafsir untuk didudukkan lagi. Ini penting. Karena khawatir kemudian seolah-olah itu kemudian akhirnya jadi pembenaran, maka umat Islam berbondong-bondong kemudian oke gitu kan. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi kalau di luar itu artinya partai-partai yang tidak dalam tanda kutip membawa Islam oke lah. Tapi ini kan itu mencoba untuk membenarkan sehingga umat Islam merasa kok ini ada dalilnya kan gitu kan. Nah ini yang berbahaya. Mungkin kayak gitu Pak Haji. Mungkin dari sobat pilar itu masih bertanya-tanya apa sih itu taklif siasih gitu. Tahaluf. Ya, iya itu tadi koalisi. Mereka mencoba menyamakan. Lah ya koalisi itu disamakan dengan tahaluf siasi yang dilakukan oleh Rasul padahal tidak. Jadi kan justru yang dilakukan oleh Rasul di Hudaybiyah itu salah satunya. Banyak Rasul melakukan perjanjian banyak. Itu kan tidak dalam rangka untuk mengajak orang kafir Quraisy Mekah itu kerjasama kan tidak. Lebih ke menjaga eksistensi Islam Madinah. Iya. Untuk apa tujuannya dilakukan itu? Yang sahabat itu tidak tahu. Jadi itu rahasia Rasul sendiri. Supaya untuk bisa ngurusi pada saat sudah terjadi perjanjian dengan Mekah. Nah, itu bisa ngurusi musuh-musuh Islam yang ada di Madinah, Yahudi Madinah. Nah, satu sisi lagi itu justru kepentingan Islam itu ini. Istilahnya kan gini. Keluarga Mekah yang ditangkap di Madinah dipulangkan. Keluarga Madinah yang ditangkap di Mekah tidak dipulangkan. Nah, posisi gencatan senjata bayangkan. Apa yang terjadi? Dakwah mereka. Malah menyebarkan Islam di sana kan gitu. Itu yang tidak diinginkan. Nah, kemudian satu sisi yang lain kecerdasan Rasul kalau kita lihat ya. Jadi sangat tidak sama dengan koalisi. Rasul bertahan dengan itu.
meskipun sahabat nggak tahu ujungnya pada saat selesai itu kemudian akhirnya mengiyakan, oh ya benar Rasul cerdas. Itu kan yang membatalkan perjanjian kan mereka. Nah, yang terjadi kan gini. Budaya Arab itu kalau orang yang melanggar, siapapun yang melanggar perjanjian itu aib besar bagi mereka. Nah, itu sudah mereka dirugikan dengan dakwah Islam di Mekah, mereka dirugikan dengan aib yang terjadi pada saat mereka melanggar perjanjian. Luar biasa yang dilakukan oleh Rasul. Dan ini sama sekali tidak bisa disamakan dengan tahaluf yang dimaksud yang koalisi ini. Koalisi maksudnya. Koalisi yang sekarang yang kita bahas kemudian coba 01 02 tadi dikatakan pasangan 01 representasi Islam seolah-olah bercorak ya, yang 03 bercorak yang lain, kemudian koalisi tidak di situ. Nah, memang ada itu seolah-olah kan kemudian dipaksakan. Nah, ini yang takutnya ini umat Islam yang kemudian melihat ada dalilnya kan gitu kan. Akhirnya terbawa. Nah, ini memang perlu diluruskan. Ya, sementara mungkin belum mendalam ini, tak pikir itu cukup lah. Nanti kalau memang ada ahli tafsir, ada pemantik lah. Jadi ini tuh memang harus dikaji secara mendalam. Jadi supaya umat Islam ini lebih cerdas lagi bahwa itu nggak sama. Makanya kan itu kan sampai kemudian akhirnya pilkada bareng di mana di Solo, di Papua, mencalonkan orang yang bahkan non gitu. Kan padahal kan tujuan Rasul ketika bertahaluf kan untuk dakwah. Untuk dakwah. Mata-mata bukan dakwah. Untuk kepentingan dunia semata. Nah, ini nih yang perlu supaya cerdas ini kawan-kawan pilar ini. Iya. Ini menarik sekali, ini sudah semakin malam semakin panas saja. Mungkin kembali ke tema kita yaitu koalisi. Yaitu ternyata koalisi yang dilakukan oleh partai-partai sekarang yang bercorak Islam dengan yang bercorak non-Islam itu berbeda dengan koalisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tahaluf siasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tahaluf siasi yang dilakukan Rasulullah SAW itu memiliki tujuan yang tersirat gitu, tidak tersurat, yaitu tujuannya dakwah tetap. Ya, seperti tahaluf, anggap saja misalkan di Madinah sendiri kan ada namanya Piagam Madinah. Itu kan perjanjian antara Rasulullah SAW ya dengan kaum Yahudi dan agama-agama lain yang ada di Madinah. Dan itu perjanjian itu ya ketika Islam datang di situ kan Islam masih minoritas gitu. Tapi mereka mau di bawah naungan Rasulullah SAW. Tapi itu standarnya tetap ketika ada permasalahan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi standarnya itu permasalahan apa baik antara Yahudi dan kaum muslimin atau kaum Yahudi dengan Yahudi atau orang Nasrani dengan Nasrani dengan Muslim, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau terjadi permasalahan, berbeda dengan tahaluf yang sekarang, koalisi yang sekarang, ketika ada permasalahan itu mereka malah berantem. Kayak sekarang kan koalisi sekarang pun belum jelas. Partai-partai yang ada dalam koalisi malah sekarang bertarung di pilpres sekarang gitu. Ya kalau mereka sih dalihnya mengatasnamakan maslahat. Padahal kan masih koalisi di pemerintahan. Maslahat itu kan sebenarnya bahasanya kedarurat tadi, ujungnya dipaksa untuk darurat tadi. Aslinya bukan kemaslahatan umat. Ujungnya akhirnya milik gorila tadi. Kemaslahatan buat diri mereka dan golongan mereka saja. Biar kawan-kawan Bilal entah milik gorila itu. Jangan baper ya, itu kan istilah. Ya mungkin. Sampai sama berapa kita ini? Mungkin ya closing statement karena udah cukup panas. Oh, makin malam makin panas nih. Nah, mungkin apakah solusinya, Kak? Apa solusinya? Apanya Mas? Ya terkait tadi itu koalisi, apakah menguntungkan Islam? Dan tadi kan ada berbagai paparan dari iya, kalau koalisinya ternyata bukan koalisi seperti Rasulullah. Nah, itu gimana? Solusinya kayak apa untuk masyarakat nih biar tambah cerdas lagi nih. Jadi memang kita saya sebenarnya antara koalisi yang kalau kan temanya koalisi ini. Saya sebenarnya nggak peduli, nggak terlalu peduli dengan mau koalisi mau enggak. Makanya saya tarik tadi mencoba untuk dibawa ke awalnya, di awalnya. Basicnya kan memang sesungguhnya wadahnya ini kan memang wadah yang dipaksakan, wadah darurat yang dipaksakan kan tadi, makanya jangan sampai kita milik gorila tadi. Makanya kan ini memang dicoba untuk kemudian umat Islam masih menggenggam ini. Sesungguhnya ukuran batasan itu ada pilihan lain.
ada pilihan lain, bahwa kalau tadi sesungguhnya kita milih gorila, sesungguhnya ada kita pilih manusia, cari sejelek-jeleknya manusia apa, artinya kan gitu. Nah, kalau dianalogkan dengan kondisi sekarang, artinya bahwa ya kita berusaha sekuat tenaga untuk kemudian apakah kemudian didudukkan semuanya dari awal visi sampai akhir nanti kayak apa, bahkan pengalaman-pengalaman mengatur negara, keburukan atau seperti jalan tanah tidak ada kebaikannya, semua dirugikan karena undang-undang muncul macam-macam yang merugikan rakyat, itu kan efek. Nah, kemudian apakah kemudian akan melulu seperti itu, ya kan? Nah, berarti kan harus dikaji dari awal. Sesungguhnya jangan-jangan jalannya ini salah. Jalannya ini salah. Nah, berarti harus cari jalan lain. Mencari sejelek-jeleknya manusia kan gitu tadi. Analognya kayak gitu. Berarti kan mencari Islam sesungguhnya kayak apa sih kan gitu kan. Nah, mungkin kalau dikaji malam ini gak tuntas. Artinya kan harus jalan yang ini dengan kondisi yang itu, pengalaman buruk dan seterusnya harus dicari, jangan-jangan jalannya salah. Maka ada jalan apa? Nah, yang tadi disampaikan ya bisa jadi jalan Islam murni diterapkan kan itu kan. Nah, apakah sudah belum ya? Coba itu kan gitu. Nah, ini coba dikaji lebih mendalam lagi berkaitan dengan itu. Nah, berkaitan dengan koalisi saya gak penting. Jadi kalau ini sudah salah, maka koalisi mau untuk apa kan gitu kan? Nah, ini salah. Nah, justru makanya kalau tadi. Kalau akarnya udah salah, ujungnya salah. Gitu makanya harapannya nanti di teman-teman Pilar mungkin berikutnya lebih mendalam di ini tadi. Bagaimana sesungguhnya jalan lain? Cari alternatif. Jalan lain selain jalan ini kan gitu kan. Nah, coba nanti mungkin apa minggu depan ya? Iya. Ya kalau saya diundang lagi maksudnya gitu. Mungkin itu ya sekalian closing ya. Jadi ya kita berusaha sekuat tenaga dengan itu, jangan-jangan ini salah nih. Nah, kan gitu kan. Berarti coba cari jalan lain. Apa jalan lain ya? Mungkin teman-teman Pilar kalau saya diundang lagi ini sama penguasa forum ini Kang Majid ini, harapannya memang ada diskusi lagi berikutnya sambungan. Oke, mau saya serahkan. Baik, syukur kepada Ustadz, Masya Allah sekali. Insya Allah untuk sobat Pilar itu Ustadz Zaki itu memang harus diundang lagi nih biar nggak penasaran gitu, biar nyambung gitu. Ya, Insya Allah nanti teman-teman kita juga yang dari Pilar bisa hadir gitu, di tengah-tengah kita. Baik, untuk Ustadz Didi gimana? Ya, saya sangat setuju sekali dengan opsi jalan lain. Jadi kalau selama 78 tahun, artinya kalau manusia itu usia 78 tahun udah tua sekali. Tua lah. Tapi belum pernah merasakan kesuksesan gitu. Ya, belum pernah makan enak, belum pernah tidur enak, nyaman. Ya mungkin gara-gara salah rumah gitu. Salah rumah. Iya, rumahnya bocor, gentengnya bocor, keramiknya berjebol, sehingga nggak banyak tikus masuk gitu ya kan. Barangkali orang tua ini itu ya sekali-kali nengok tetangganya, ada nggak rumah sebelah itu bagus nggak gitu. Kalau rumah sebelah bagus mungkin bisa dipakai itu, ada rumah itu. Nah, itu yang namanya carilah jalan alternatif, bukan hanya mengusir tikusnya saja ya, atau menambal yang bocor saja, tapi coba ada rumah alternatif enggak. Kalau ada rumah alternatif, barangkali di usia ke-79 nanti bisa merasakan kenyamanan. Nah, kalau prediksi saya rumah itu ada. Iya. Itu akan kita bahas pekan depan insya Allah. Yaitu rumah Islam. Rumah Islam. Iya. Masya Allah. Itu saja. Baik. Syukur kepada Ustadz Zaki, Ustadz Didi, bagi sobat Pilar dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini untuk kajian ya, atau lebih tepatnya diskusi Pilar pada malam hari ini, semoga teman-teman ya terus menyaksikan Pilar di episode atau di part-part berikutnya, karena memang ini saling berkaitan gitu ya, agar